Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di beberapa video lampau saya pernah menjelaskan bahwa ramalan Jayabaya itu sebenarnya tidak pernah dibuat oleh Sri Jayabaya, tetapi ditulis oleh Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga untuk memberikan pelajaran-pelajaran moral kepada masyarakat. Jadi kenapa harus dicatut Jayabaya dan kenapa bentuknya itu dalam tanda kutip harus berupa ramalan? Karena masyarakat pada waktu itu hanya mungkin bisa mendengar sesuatu yang lebih mistik, lebih gaib, lebih ajaib. Yang itu tentu saja lebih efektif untuk menjelaskan masalah-masalah moral. Jadi misalkan seperti ini, di dalam ramalan Jayabaya itu ada cerita bahwa orang-orang Jawa itu nanti akan ditaklukkan oleh kebo bule. Kapan itu terjadi? Ketika masyarakat Jawa antara raja dengan rakyatnya tidak memiliki koneksi yang baik, tidak memiliki interaksi yang baik. Nah, ini sebenarnya bukan ramalan bahwa di akhir zaman akan dikuasai kebo bule, bahwa di akhir zaman rakyat dengan raja akan bertolak belakang, bukan seperti itu. Tetapi ini sebenarnya adalah kalau raja Jawa dengan rakyatnya itu tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki koneksi yang baik, maka kerajaan bagaimanapun pasti akan dikuasai oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah kebo bule. Begitulah sebenarnya cara untuk menyikapi sebuah ramalan, apalagi ramalan kuno. Dan sebenarnya dalam historiografi tradisional hal-hal yang semacam ini wajar dan umum terjadi di mana-mana begitu. Sayangnya adalah bahwa cara kita menanggapi cerita-cerita dalam historiografi tradisional juga menjadi seringkali salah fokus dan salah kaprah gitu. Jadi landasan-landasan moral yang tertera dalam inspirasi-inspirasi teks itu malah kita pahami sebagai ramalan masa depan. Hal yang lebih sial lagi adalah bahwa yang seperti ini, model seperti ini pun terjadi pada nubuatan Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Kok bisa? Mari kita analisis di video ini. Ada ratusan dalil di dalam Islam terkait dengan akhir zaman, bagaimana tanda-tandanya dan apa yang terjadi di sana. Cuman di sini ada perbedaan yang pekat dari apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi. Yang disampaikan di dalam Al-Qur'an biasanya ceritanya itu sangat bombastis dengan penekanan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang sangat luar biasa, terhadap sesuatu yang mengguncang, sesuatu yang benar-benar menakutkan. Jadi misalkan digambarkan bahwa bumi itu akan dikepung oleh lautan api, bahwa bumi itu akan mendapatkan dentuman yang sangat besar, suara yang memekakan telinga dan sebagainya. Itu pertanda-tanda kiamat atau terjadinya kiamat dalam Al-Quran. Ini berbeda dengan apa yang dinarasikan oleh hadis-hadis Nabi, bahwa hadis-hadis Nabi itu walaupun juga ada cerita-cerita yang luar biasa terkait dengan kiamat, juga menceritakan tentang sesuatu atau tanda kiamat yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Misalkan bahwa akhir zaman tidak akan terjadi sebelum manusia itu saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Misalkan perzinahan terjadi di mana-mana, minum-minuman keras terjadi di mana-mana, ajaib-ajaib terjadi di mana-mana, dan hal-hal yang semacam itu. Ini semuanya terkait dengan kehidupan manusia, bagaimana manusia di akhir zaman katanya demikian putus asa ketika melihat kuburan sampai dialah yang berharap ada di dalamnya gitu kan. Nah, cerita-cerita yang ada di dalam hadis lebih banyak menceritakan versi tanda kiamat itu sebagai sesuatu yang lebih manusiawi dan lebih masuk akal gitu. Masuk akal dalam artian bisa terjadi kapanpun dan itu relevan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Para ilmuwan belakangan kemudian mencoba untuk membuat sintesis tentang masalah-masalah ini. Kemudian mereka membuat sebuah rangkuman bahwa tanda kiamat itu terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama itu adalah tanda kiamat kubro dan yang kedua adalah tanda kiamat sugro. Tanda kiamat sugro itu adalah berhubungan dengan yang kecil-kecil, makanya namanya juga sugro gitu ya. Jadi yang kecil-kecil itu misalkan bahwa ya yang tadi itu ketika manusia tidak lagi percaya pada institusi moral, ketika manusia tidak lagi patuh pada orang tuanya, tidak menghormati hubungan antar hierarki dan sebagainya, maka di situ adalah tanda-tanda kiamat. Atau tanda-tanda kiamat yang lainnya misalkan ketika terjadi gempa bumi yang terjadi terus-terusan, ketika Arab menghijau, ketika masyarakat berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri tanda kiamat sugro, dan tanda kiamat kubro itu adalah ciri-ciri yang benar-benar bombastis. Yang tadi saya katakan itu sangat luar biasa dan cenderung
tidak masuk akal dalam pahaman yang kita lihat sekarang, misalkan bahwa matahari terbit dari barat ke timur gitu ya, kemudian muncul Dabatul Ardi gitu ya, hewan ya bisa kita imajinasi misalkan seperti Godzilla gitu yang seperti itu ya, kemudian muncul keajaiban-keajaiban yang lain dan sebagainya. Nah, dari dua kategori tanda kiamat ini, yang sugro dan yang kubro, kalau misalkan kita balik lagi ke analisis yang sugro itu, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Nabi Muhammad itu justru malah menceritakan tentang hal-hal yang bersifat moral gitu? Karena sebenarnya nubuatan-nubuatan tentang kiamat sugro itu sebenarnya tidak diarahkan agar kita menghafal tanda-tanda kiamat itu, tapi agar kita mengambil pelajaran dari situ. Mohon jangan gagal fokus dalam konteks ini, karena masalahnya sama seperti ramalan Jayabaya tadi itu, kita jadi gagal fokus terhadap esensi yang sesungguhnya. Jadi gini Baraya, suatu kali Nabi Muhammad itu ditanya sama seorang sahabat, "Ya Rasul, tanda kiamat itu bagaimana?" Nabi bilang begini. Terus apalagi? Nabi bilang begini. Lalu apalagi ya Rasul? Rasul pada waktu itu agak kesal dan mengatakan, "Emang kamu kalau tahu tuh buat apa? Sebenarnya yang jadi masalah itu kan adalah persiapan kamu tuh sampai sejauh mana. Saya ngomong tentang tanda kiamat yang begini dan begitu itu bukan untuk dihafalkan, bukan untuk bagaimana, tapi agar kamu ngambil pelajaran dari situ dan kamu tidak melakukan hal yang semacam itu." Gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa tanda kiamat itu adalah manusia akan saling bunuh satu sama lain atau mudah menumpahkan darah yang semacam itu, nah itu sebenarnya adalah fenomena umum yang terjadi dimanapun. Ini adalah validasi subjektif, tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk bisa mengajarkan nilai-nilai moral. Kenapa misalkan Nabi Muhammad mengajarkan bahwa tanda kiamat itu adalah perzinahan terjadi di mana-mana? Ya itu sebenarnya adalah untuk menghormati institusi perkawinan, lembaga perkawinan maksudnya, kemudian untuk bisa menghormati sistem kekeluargaan, untuk menghormati jiwa manusia yang lebih suci dan sebagainya, yang seperti itu. Jadi jauhilah zina. Kalau misalkan zina sudah merajalela di dunia, maka itu adalah tanda kiamat. Begitu kurang lebih pesan yang disampaikan itu. Dan itu kata Nabi juga seperti itu. Ngapain kamu nanya tanda kiamat terus, padahal yang saya minta sebenarnya adalah kamu harus persiapan di situ, harus ambil pelajaran dari situ, begitu. Nah, Nabi Muhammad dalam hal ini bohong dong? Ya gak bohong Baraya, kan yang saya bilang tadi itu bahwa sebenarnya tanda-tanda kiamat sugro itu adalah tanda-tanda yang bagaimanapun pasti akan terjadi, bagaimanapun. Dan seiring manusia berkembang dan seiring manusia mencapai usia tuanya untuk sampai pada kehancuran, manusia-manusia itu pasti akan cenderung melakukan hal-hal yang amoral, begitu. Dan dengan demikian maka nubuatan-nubuatan itu bukan hanya sekedar eskatologis, tetapi juga memberikan kepada kita penekanan bahkan tamparan terhadap kehidupan manusia di dunia modern yang terlalu hedon, yang terlalu materialis dan sebagainya. Coba misalkan kita perhatikan baik-baik. Tanda kiamat itu menurut Nabi Muhammad diantaranya adalah bahwa manusia itu akan berlomba-lomba membangun bangunan yang sangat tinggi, dan di sisi lain mereka akan melupakan ilmu pengetahuan gitu. Itu kan sebenarnya tamparan khususnya untuk orang-orang Arab zaman sekarang gitu, di mana orang-orang Arab itu dari yang Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia itu berusaha untuk membangun bangunan yang sangat tinggi. Mereka memecahkan rekor bangunan tertinggi di seluruh dunia, termasuk juga Arab Saudi, di mana tanah sucinya itu sekarang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi, bukan untuk penginapan jamaah haji, karena penginapan jamaah haji disimpannya jauh dari itunya. Yang dekat dengan Masjidil Haram justru adalah bangunan-bangunan yang megah, yang mewah, yang memang di suatu tempat penginapan jamaah haji, tapi tempat penginapan yang bintang 5 gitu, yang sangat mahal. Nah, jangan sampai seperti itu kan sebenarnya tuh. Jadi orang-orang Arab apa sih kajian ilmiah yang pernah mereka lakukan? Jurnal ilmiah mereka itu berapa bikin sih banyaknya setiap tahun? Atau mereka bikin kontribusi buat menyelamatkan lingkungan hidup di dunia ini berapa banyak sih? Kan tidak ada. Tetapi di sisi lain mereka bikin bangunan-bangunan yang sangat tinggi, mereka merusak alam, mereka mensponsori manusia untuk menyebabkan perubahan iklim dan sebagainya. Nah, itu kan yang sebenarnya ditampar oleh hadis-hadis itu. Jadi hadis-hadis itu menjadi sangat relevan, cuman kitanya gagal fokus karena kita fokusnya itu justru malah membicarakan tentang tanda kiamat yang seperti ini. Kemudian kita bikin cocokologi yang ada gitu. Misalkan tentang gerhana kita cocokologikan, kemudian tentang Arab yang menghijau kita cocokologikan. Apakah memang Arab menghijau itu tanda akhir zaman? Ya iya, memang Arab menghijau itu adalah tanda akhir zaman. Tapi kalau misalkan kita melihat fenomena Saudi sekarang yang memang menghijau, itu sebenarnya bukan hanya sekali terjadi sekarang, tapi terjadi berkali-kali di masa lampau. Dan itu bukan tanda kiamat yang dimaksudkan seperti itu. Yang dimaksudkan itu adalah begini Baraya, kan
Arab Saudi itu atau wilayah yang sekarang namanya Arab Saudi itu adalah wilayah yang tandus. Secara alamiah itu tandus di situ. Jadi kalau misalkan menghijau, maka di situ ada satu masalah besar sebenarnya. Mungkin itu adalah tanda-tanda perubahan iklim. Kan sebenarnya begitu. Jadi misal kalau Baraya berat rata-ratanya adalah 70 kg, kemudian tiba-tiba dalam waktu 2 malam Baraya tiba-tiba bergerak jadi 100 kg, maka itu sebenarnya adalah masalah. Itu adalah sebuah tanda-tanda di mana mungkin saja Baraya akan mati dengan cepat gitu. Nah, ini dalam konteks ini ketika Arab menghijau itu bukan dicocokologikan dengan hadis itu, tetapi tolong jangan sampai manusia itu melakukan perubahan lingkungan atau merekayasa lingkungan terlalu berlebihan sampai manusia akan mendekatkan dirinya pada kehancurannya sendiri. Kan begitu ya. Jadi please lah, yang semacam itu tuh jangan cocokologi, tapi jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Sekali lagi bukan soal bohong atau tidak, karena ini memang realitas, tapi ini adalah validasi subjektif, di mana itu memang benar-benar terjadi, tetapi diarahkan agar manusia itu mengambil pelajaran dari situ, gitu. Nah, makanya dalam hal ini juga sebenarnya semangat di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa kiamat kubro itu dan beserta tanda-tandanya itu adalah urusan Tuhan. Itu gaib, tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya. Dan itu benar-benar ajaib, di luar nalar manusia, di luar jangkauan manusia, dan manusia tidak bisa ikut campur di situ. Tetapi ada tanda-tanda kiamat sugro di mana itu benar-benar berkaitan dengan manusia, dan itu bisa saja direkayasa oleh manusia. Jadi kiamat sugro dengan tanda-tanda kiamat sugro itu sebenarnya sepenuhnya berhubungan dengan kehidupan manusia sekarang, zaman ini, dan zaman sebelum-sebelumnya, dan zaman masa depan juga. Ketika misalkan manusia melakukan seperti ini, maka impactnya terjadi terhadap alam. Ketika manusia melakukan seperti itu ada impactnya terhadap kemanusiaan. Ketika manusia misalkan melakukan hal yang semacam ini, itu ada impactnya terhadap moral dan realitas sosial. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kiamat sugro dalam hal ini adalah bisa direkayasa oleh manusia, sehingga kalau mau menunda kiamat sugro itu sebaiknya manusia tetap berjalan di jalan yang benar, tetap melakukan hal-hal yang positif dan yang baik, tetap memberikan kemanfaatan kepada manusia, bukannya malah memanfaatkan manusia yang lain untuk kepentingan pribadi dan hal-hal yang semacam itu. Nasihatnya, poinnya itu ada di situ. Dipahami kan? Dan luar biasanya adalah sebenarnya narasi yang disampaikan dengan historiografi tradisional seperti ini itu sebenarnya juga diamini oleh masyarakat modern, oleh ilmuwan-ilmuwan, bahwa misalkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Yang paling terkenal adalah Stephen Hawking yang mengatakan bahwa dunia ini, bumi ini tidak akan bisa bertahan dalam 100 tahun ke depan. Apa alasannya? Adalah gara-gara manusia terlalu tamak. Mereka menguras sumber daya energi secara habis-habisan, secara boros, keterlaluan, hanya demi kesenangan. Manusia merekayasa genetik hewan-hewan yang lain agar dikonsumsinya lebih enak dan lebih praktis misalkan. Kemudian manusia itu menciptakan bahan bakar yang benar-benar merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga masalah-masalah moral, di mana masyarakat menjadi sangat hedon. Kan artificial intelligence sekarang yang berkembang terlalu pesat, yang memunculkan skenario kiamat di masa depan versi ilmuwan, itu kan sebenarnya bukan gara-gara kebutuhan kita, tapi gara-gara hedonisme kita, gara-gara materialisme kita. Kita pengen HP yang lebih bagus, kita pengen HP yang lebih canggih, kita pengen berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih luar biasa, lebih keren, lebih indah, dan sebagainya. Dan karena itulah teknologi artificial intelligence dipaksa bergerak ke arah yang sana gitu, untuk memudahkan kita agar kita lebih materialis, lebih enak, lebih hedon, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya kiamat versi ilmuwan di mana misalkan AI menguasai manusia atau mengalahkan manusia atau menghegemoni manusia misalkan, itu bisa muncul gara-gara apa? Gara-gara moral manusia yang buruk. Gara-gara manusia lebih menginginkan hal-hal yang instan, hal-hal yang menyenangkan tanpa misalkan melakukan riset yang lebih dalam tentang dampak-dampak yang akan terjadi di masa depan. Kan begitu. Jadi dalam hal ini kiamat sugro itu terkait dengan kehidupan manusia dan bisa saja kita tunda atau bisa saja kita percepat, tergantung moral kita, tergantung dengan kebaikan kita dan kemanfaatan kita. Maka please jangan salah fokus ketika Baraya ngomongin soal tanda kiamat begini dan begitu, jangan cocokologi, tapi yang paling pentingnya itu adalah persiapkan tentang apa yang terjadi di masa depan, dan mohon kalau bisa tunda kiamat dengan memperbaiki moralitas dan kemanfaatan kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.